bersama Bu Ida pada saat kesempatan hari ini. Anak-anak yang Bu Ida kasih dan Bu Ida sayangi serta Bu Ida banggakan, pada saat kesempatan di hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Harusnya kita patut bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Terlebih pada saat kesempatan ini di tengah pandemi corona yang semakin menakutkan ya, tapi kita tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, itu semua karena berkat yang daripada Tuhan. Jadi patut kita syukuri. Jangan lupa bersyukur ya hari ini. Nah, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita di hari ini. Kita akan belajar tentang KD 3.4, sikap yang harus ditanamkan di negara kita ketika di negara kita ini ada banyak keberagaman. Sikap yang harus ditanamkan selain sikap tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, saling menghormati, juga sikap yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah sikap saling tolong menolong atau sikap saling bantu membantu. Nah, sikap tolong menolong atau saling membantu ini harus kita terapkan sedini mungkin atau sejak kita kecil ya. Kenapa? Supaya kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak punya rasa peka dalam lingkungan kita, maka apa yang akan terjadi ketika ada temannya jatuh, teman yang sakit, maka kita akan biarkan saja, kita tidak mau menolong. Alah, buat apa kita menolong? Ya, seperti itu. Jadi, sikap tolong menolong, saling membantu, ya harus kita terapkan sejak kecil, ya. Dan itu harus kita lakukan dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Tidak boleh kita membeda-bedakan, tidak boleh kita menolong hanya orang-orang tertentu saja, tetapi kita harus menolong kepada semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu kita kenal maupun tidak kita kenal. Nah, sikap tolong menolong tersebut berkaitan erat sekali dengan sikap saling bekerja sama. Nah, siapa yang tahu apa itu bekerja sama? Oke, bekerja sama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wida ulangi, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bekerja sama, sikap saling bekerja sama ini juga dibutuhkan sekali di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu bekerja sama? Kenapa manusia perlu bekerja sama? Ayo, siapa yang bisa? Oke, kita perlu bekerja sama atau orang perlu bekerja sama karena manusia adalah makhluk sosial. Siapa yang tahu makhluk sosial? Anak pinter. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ayo, siapa di antara kalian yang di rumah tidak pernah minta tolong? Tentu saja tidak pernah. Paling kalian di rumah seperti ini. Ma, tolong, aku mau makan. Ma, aku mau mandi, tolong ambilkan handuknya. Nah, itu pasti sering kalian lakukan kan? Nah, itu buktinya kalau kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Tidak bisa kita mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka kita perlu bekerja sama. Apa toh untungnya bekerja sama? Ayo, siapa bisa? Iya, keuntungan bekerja sama adalah
Yang pertama, kita menciptakan rasa saling menciptakan rasa persaudaraan. Oke. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sip. Terus ada lagi menciptakan rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Iya. Dan kalau kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tentunya pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai dan juga menjadi ringan. Contoh ketika kalian mau mengangkat meja. Kalau kalian mengangkat meja sendirian, apakah kalian mampu? Mampu, tetapi akan terasa berat. Nah, kalau kita dibantu oleh teman kita atau kakak adik kita atau orang tua kita, maka kita dapat mengangkat meja itu menjadi lebih ringan. Ya, itu manfaat dari kerja sama. Ingat anak-anak, kerja sama itu dilakukan dalam hal yang baik. Jangan sampai kerjasama itu kita lakukan dalam hal yang buruk. Apa Bu contohnya? Oke, Bida mau beri contoh. Contohnya, ketika kalian di sekolah. Nah, Bida mau mengadakan ulangan nih, ya, mengadakan ulangan. Kalian apa? Karena tidak belajar, kalian tentu tidak bisa mengerjakannya. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, sebelum melakukan ulangan, kalian bilang sama temannya, aku nanti contoh nih ya. Nah, itu adalah kerjasama hal yang buruk, yang tidak boleh dilakukan. Atau ketika kita di rumah, sekarang kan sedang belajar di rumah nih. Nah, kalian di rumah bilang sama kakaknya atau sama orang tuanya, Mama, nanti aku ulangan, aku tidak belajar. Nanti ajari ya, Mama yang nyemprot dari belakang jawabannya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kerjasama dilakukan dalam hal yang baik. Contohnya tadi, ketika kita mau membersihkan rumah, nah, mau mengangkat meja, kita lakukan secara bersama-sama, tidak seorang diri. Maka akan menjadi lebih ringan dan tentunya cepat selesai. Nah, anak-anak, contoh kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik di lingkungan sekolah. Contohnya apa ya? Iya, betul. Apa? Iya, kita melaksanakan regu piket, ya, piket kelas, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal regu piket, ya. Karena di kelas sudah ada jadwal regu piket, maka sesuai dengan harinya kita melaksanakan dengan baik secara bersama-sama dalam satu kelompok. Yang kedua, kerja bakti di sekolah, ya. Setiap hari Jumat, ya, kalian akan mengadakan Jumat bersih. Nah, kita bersih-bersih, ada yang dibagi satu kelompok untuk membersihkan kelas, kelompok lain, kelompok 2 membersihkan taman kelas, kelompok 3 membersihkan halaman sekolah. Nah, itu namanya kerja sama dalam hal yang baik. Nah, sekarang itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, tentu di lingkungan tempat tinggalmu pernah ada sedekah bumi. Nah, ini yang lagi marak, sedekah bumi. Nah, apalagi ini sebentar lagi 17-an. Nah, biasanya di daerah-daerah kita akan mengadakan perayaan untuk menyambut hari-hari tersebut. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan pasti banyak. 1, menarik iuran warga sekitar, bisa kita membantu. Yang kedua, kita membantu mempersiapkan hadiah untuk lomba, juga bisa. Lagi, seringkali di kampung kita diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan kampung kita. Nah, itu juga termasuk kerjasama dalam hal yang baik. Terus lagi, untuk menjaga kampung, ya, biasanya bapak-bapak setiap malam akan diadakan ronda malam atau siskampling. Itu juga termasuk kerjasama dalam hal yang baik di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Kalau di rumah, iya, kalian bisa membantu orang tua kalian untuk membersihkan rumah. Kakaknya nyapu, adiknya ngepel, kamu sulak-sulak.
atau membersihkan meja, kursi, dan kaca-kaca di rumah kita. Nah, selain itu, kita membantu orang tua ketika orang tua sedang ribet dengan pekerjaannya, sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita menjaga adik supaya tidak rewel dan tidak mengganggu orang tua di dalam bekerja. Itu juga termasuk kerjasama. Lain lagi, kita juga bisa mengajak adik bermain. Itu termasuk juga kerjasama dalam lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, lewat penjelasan Bu Ida pada saat ini, kalian tahu sikap yang khas di dalam bangsa Indonesia adalah sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Nah, dalam hal yang baik tentunya. Semoga kalian dapat menerapkan apa yang Bu Ida katakan pada saat ini untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa kerjasama dalam hal yang baik. Ini Bu Ida akan membahas tentang KD 3.2 pelajaran bahasa Indonesia tentang ringkasan. Nah, apa itu ringkasan? Kalian pasti tahu, ringkasan itu adalah menyingkat buku atau menyingkat sebuah teks bacaan. Jadi membuat buku atau cerita yang panjang menjadi lebih pendek. Itu adalah meringkas. Nah, kegiatan meringkas itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuan meringkas adalah yang pertama, kita bisa lebih cepat memahami inti dari suatu bacaan. Nah, kita bisa memahami inti dari sebuah bacaan. Yang kedua, kita lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Kita lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Itu tujuan dari meringkas. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk meringkas itu bagaimana? Yang pertama, tentunya sebelum melakukan meringkas, kita harus membaca teks atau bacaannya terlebih dulu. Tanpa membaca, kita tidak bisa meringkas. Ya, tanpa membaca, kita tidak bisa membuat ringkasan. Yang kedua, setelah membaca dari teks bacaan, yang kedua kita mencari gagasan utama dalam tiap-tiap paragraf. Mencari gagasan utama dalam tiap-tiap paragraf. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan inti, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Nah, kita pasti tahu untuk mencari gagasan utama atau gagasan pokok. Langkah yang ketiga yaitu apa sih pesan? Kita mengambil pesan dari bacaan tersebut. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis bacaan tersebut kepada para pembacanya. Kita cari itu. Yang keempat, barulah kita menuliskan kembali bacaan-bacaan itu yang berupa ringkasan tadi, gagasan pokok, kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Tentunya tidak boleh mengurangi inti dari isi bacaan tersebut. Itu saja yang dapat Bu Ida sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kiranya tetap semangat dalam belajar meskipun tetap belajar dari rumah, masih belajar dari rumah, dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap dalam keadaan baik. Jangan lupa, seperti subtema kita kali ini, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Semangat, tetap jaga kesehatan. Dadah!